Ya, kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini, silakan bilang sehat, kuat, luar biasa. Oke? Oke, Bu. Oke. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan Nobela. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Nuratifah Rahmi, Hadir, Bu. Rahmadani, Hadir, Bu. Nurlaila, Hadir, Bu. Nurhasmi. Hadir, Bu. Sakit. Sakit? Sakit. Oh, ya. Nah, silakan berdiri semua dulu. Kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Nyanyi semua ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, Menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, Ibu mau kasih dulu ice breaking. Masih semangat semua toh? Masih, Bu. Oke, berdiri lagi. Oke, gerak semuanya ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, rianglah bahu. Tangan diputar-putar,
Hai Bu, Ya, kenapa? supaya banyak pemahaman. Ya, betul. Kemudian, bagaimana cara menentukan pesan cerita baik dalam buku maupun dalam media audiovisual seperti video? Caranya ditonton dulu Bu. Ya, betul. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang teks narasi atau fiksi. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu mau membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui mengamati video narasi animasi, peserta didik mampu menyebutkan tokoh dalam cerita narasi dengan benar. Yang kedua, melalui membaca teks narasi, peserta didik mampu menilai sikap para tokoh dalam cerita narasi dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi pesan atau amanat dari teks narasi yang disajikan dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menghubungkan pesan yang disampaikan dalam cerita ke dalam contoh di kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, Ibu mau tanya dulu satu-satu tentang asal daerah kalian. Ibu mulai dari Rahmadani. Dari Sopeng Bu. Dari Sopeng. Latifa. Dari Bone Bu. Bone. Nurlela. Dari Sinjai Bu. Dari Sinjai. Kalau Nur Hasmi dari mana? Dari Sidrap Bu. Sidrap. Oh, berarti kita semua dari Sulawesi Selatan. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video tentang maling kundang. Namun sebelum kita menonton video, Ibu mau jelaskan dulu materi kita tentang teks narasi. Ada yang pernah dengar tentang teks narasi? Belum pernah? Belum. Oke, silakan simak video yang akan Ibu tayangkan di depan. Hari ini kita akan membahas tentang teks narasi dari buku Bahasa Indonesia fase 2 kelas 4 SD. Selamat belajar. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang bisa bersifat fiksi atau imajinasi maupun non-fiksi atau keadaan yang sebenarnya. Tujuan dan fungsi dari teks narasi adalah untuk memberikan informasi, menambah Ya, kalau ada yang penting dicatat ya, karena nanti Ibu akan bagikan ke KPD. Iya Bu. Ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, bercerita tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau urutan peristiwa. Terdapat konflik atau masalah dan juga memiliki unsur-unsur teks seperti tokoh, latar, alur, tema, dan pesan moral. Struktur teks narasi terdiri dari orientasi atau disebut juga dengan perkenalan cerita, komplikasi atau masalah, resolusi, penyelesaian dari masalah, dan juga kode atau pesan moral atau amanat. Apakah teman-teman sekarang sudah tahu apa itu teks narasi? Mari kita baca contoh dari teks
teks narasi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas teh dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju itu program favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai, bukan berarti boleh diambil. Ayo, ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kecil untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala bersikeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja anak ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di pantainya. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematur diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa berat. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih, ia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak. Usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga jadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tidak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang Lisa, boleh, teriak Kiki senang. Lala mengucapkan, iya, ini untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Apa pesan moral pada cerita ini? Silakan juga. oke, jadi begitulah penjelasan mengenai teks narasi. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira siapa saja tokoh dalam cerita yang ada di teks narasi yang telah Ibu tampilkan? Kiki. Lala, aku juga. Ya, betul. Ibu. Kira-kira bagaimana sifat dari tokoh-tokoh yang telah ditampilkan? Kalau Lala, Bu, tidak mau dikalah. Ya, betul. Nah, sekarang ya Ibu mau tanya, kira-kira Ramadhani dari mana tadi asalnya? Dari Sopeng, Bu. Dari Sopeng. Kira-kira apa saja keunikan budaya dari Sopeng yang Ramadhani tahu? Ada mungkin makanan khasnya atau tarian-tarian khasnya begitu. Anunya, Bu, kelelewannya, Bu. Oh iya, betul. Kelelawar. Kalau Nurati Farahmin, Ya, Bu. kira-kira keunikan dari Bone itu apa? Boleh banyak, Bu. Banyak. Iya, Bu. Kalau makanan ada dibilang makanan baru wosa, Bu. Oh iya. Kalau Nurlela, Kalau di Sinjai, Bu, ada makanan khasnya
Yang terkenal itulah KBT, Bu. Ya, jadi anak-anakku sekalian sudah tahu ternyata ya keunikan budaya dari daerah masing-masing. Ya, Bu. Nah, itu perlu kita pertahankan dan kembangkan ke depan supaya daerah kita semakin berkembang dan tidak meninggalkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan di daerah kita tersebut. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, di sini Ibu punya APD. Di sini kelompok 1, kelompok 2, Ini udah kita 3. Oke. Nah, sebelum mengerjakan LKPD-nya, tulis dulu nama kelompoknya di situ. Baru perhatikan ke depan karena Ibu akan menampilkan video mengenai sebuah cerita tentang maling kundang. Ya, Bu. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang teks. Nah, silakan dinonton dulu ya. Ya, Bu. Sebelum mengerjakan LKPD-nya. Karena semua jawabannya ada di dalam cerita yang Ibu tampilkan di depan. Ya, Bu. Legenda Maling Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Maling Kundang. Kenapa suami sedang sekali? Selamat pagi, Malin. Aku sedang memancing dulu ya, Bu. Baiklah, Nak. Hati-hati ya di jalan. Meskipun agak nakal, Maling termasuk anak yang berani. Kemarin, Mama katikan. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Lihat, Ibu, aku mendapatkan ikan yang besar ini. Wah, hebat. Nanti Ibu masakkan tumis ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, Maling kecil tumbuh menjadi Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ya, Bu. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kamu yakin tidak merantau, Nak? Iya Bu, doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu ibu. Bersama nakoda kapal yang baik, Maling pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu. Hei kalian, ayo kita berangkat sekarang. Ibu, nakoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu ibu. Ah, iya, Nak. Jaga diri baik-baik ya. Sampai jumpa lagi ibu. Sampai jumpa, Malinku. Kapal yang mengangkut Maling pun mulai berjalan meninggalkan ibu Maling yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Maling pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di bumi yang real. Hampir setiap hari ia memandang laut, memikirkan nasib si Maling yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarmu, Nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Semoga dia selalu sehat. Waktu pun berjalan.
Ibu Malin kian bertumbuh. Ia masih hidup seorang diri. Malin juga tidak pernah memberi kabar akan kepulangannya. Hingga suatu ketika sang ibu pulang dari pasar. Ikan yang segar ya, Pak. Tentu saja, Ibu. Ayo silakan dibeli. Ikan segar panen bukan. Ikan segar. Dulu, Malin suka sekali makan tumis ikan buatanmu. Aku sangat rindu dia. Dalam perjalanannya pulang dari pasar, sang ibu melihat nakoda yang dulu membawa Malin. Itu kan Pak Nakoda. Pak Nakoda. Ibunya Malin rupanya. Bagaimana kabar anakku, Pak? Sang nakoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Malin kini telah berhasil, Bu. Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari. Oh, benarkah itu? Malin. Oh, Malin. Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nakoda tersebut. Malamnya, sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Rasa lelah tidak ia hilangkan demi menyambut kedatangan Malin. Akan memasakkan tumis ikan kesukaan Malin. Buatkan yang lainnya untuk istrinya juga. Akhirnya, sang fajar pun menyisir. Hari di mana Malin ajak tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Malin. Untung masih segar. Sampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan gemilang. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang. Malin. Malin anakku. Kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita talisu itu, suamiku? Ia bukan ibumu, kan? Kamu bilang orang tuaku kaya raya. Dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka, Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Aduh. Aku tak punya ibu sedikit kamu. Tapi Malin, anakku. Sudah, istriku, ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi, meninggalkan ibunya yang terus berlinang air mata. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadap kapal Malin Kuda. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal melihat Malin. Sang istri pun berusaha menimpa bagian kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi di sebuah pulau. Secara perlahan-lahan kapalnya Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya.
dari cerita ini adalah ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu. Oke, baik. Itulah tadi cerita tentang Malin Kundang yang berasal dari mana? Dari Sumatera Sumatera apa? Sumatera Barat. Barat. Ya, sekarang Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya Bu. Ibu. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya. Mawati sudah? Sudah Bu. Oke, Latifa. Sudah Bu. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya. Ya Bu. Nah, sekarang waktunya kita presentasi hasil dari LKPD yang telah kalian kerjakan. Ya Bu. Mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri. Temukan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Malin Kundang. Yang pertama Malin Kundang, yang kedua Ibu Maling, yang ketiga Istri Maling, yang keempat Nahkoda. Yang kedua, uraikanlah sifat masing-masing tokoh dalam cerita Malin Kundang. Yang pertama Malin Kundang sifatnya durhaka. Kedua Ibu Maling sifatnya baik hati. Yang ketiga, temukanlah pesan moral yang terdapat dalam cerita Malin Kundang. Ibu adalah wanita mulia, sayangi waktu kalian sayangi saya. Oke, tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Kalau Ibu bilang tepuk salut, silakan begini, tepuk salut. Jempol, 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 salut. Oke? Oke Bu. Tepuk salut. Jempol, 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 salut. Oke, kelompok 2. Ya Bu. Baik, nomor 1, temukanlah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Malin Kundang. Tokoh dalam cerita Malin Kundang ada pertama Malin Kundang atau Malin, Ibu Maling, Nahkoda, penjual ikan, dan istri Maling. Nomor 2, uraikanlah sifat masing-masing tokoh dalam cerita Malin Kundang. Malin Kundang sifatnya kerja keras, pembohong, kasar, dan durhaka. Ibu Maling sifatnya penyabar dan penyayang. Nomor 3, temukanlah pesan moral yang terdapat dalam cerita Malin Kundang dan tuliskan contoh-contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan dari pesan moral tersebut. Pesan moralnya yaitu sayangi dan hormati ibu. Jangan pernah menyakiti hati seorang ibu. Jangan durhaka kepada orang tua. Oke, silakan duduk. Tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol, 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 salut. Oke, silakan kelompok 3 bacakan hasil diskusinya. Yang pertama, temukanlah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Malin Kundang. Yang pertama, Malin Kundang. Kedua, Ibu Maling. Ketiga, Nahkoda. Keempat, Istri Maling. Yang kedua, uraikanlah sifat masing-masing tokoh dalam cerita Malin Kundang. Yang pertama, Malin Kundang sifatnya durhaka. Yang kedua, Ibu Maling sifatnya baik hati. Yang ketiga, temukanlah pesan moral yang terdapat dalam cerita Malin Kundang. Adapun pesan moral dari cerita tersebut yaitu ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormati ibu. Oke, apakah jawaban kelompok 3 sudah benar?
ibu. Ya. Jangan melupakan ibu. Apa lagi? Sayangi orang tua. Oke, sayangi orang tua. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, Bu. Ya, silakan Nur Latifah Rahmin. Baik, adapun yang dipelajari hari ini tentang teks narasi. Ya, Tentang teks apa narasi. itu teks narasi dan masa unsur-unsur teks narasi. Ada lagi? Tentang cerita Malin Kundang. Ya, cerita Malin Kundang. Apa pesan moralnya? Sayangi ibu dan hormati ibu. Ya, kita harus menyayangi orang tua. Ya, Bu. Sekarang silakan berdiri. Kita menyanyi satu kali lagi. Ya, Bu. Semangat ya. Ya, Bu. Jangan jauh di mata, bisa saya pulihkan. Jangan coba kamu sampai bangsa sudah. Jangan jauh di mata, setelah kau goyah. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi